Come to me. Come to me. Halo Bliss, welcome back to Mami Nonton. Oh my god, aku udah nungguin film ini dari tahun 2024. Karena kalau di luar negeri tuh pas tahun itu udah pada bikin reviewnya banyak bertebaran dan semuanya tuh nge-hype. Reviewnya bagus-bagus. Cuma aku nggak nonton sama sekali dan aku nggak baca review-review mereka. Dan kebetulan film ini juga baru ada di awal tahun 2025. Aku sempet telat nontonnya, waktu itu udah hampir di take down dari bioskop. Tapi untungnya aku sempat ngikutin. Dan ya seperti biasa, waktu itu Mami blind watch ini dan kayak langsung nonton tanpa sinopsis dan trailer. Dan ini adalah film remake dari karya Robert Eggers. With any soul. You've had these spells since childhood. Kalian harus tahu, nonton Nosferatu di bioskop itu adalah sebuah privilege. Iya bener, itu privilege banget. Berani-beraninya Mami manggil diri sendiri pencinta horor, padahal tuh nggak nontonin versi asli dari Nosferatu-nya. Mana banyak lagi ya variasi cerita dan filmnya. Oh my god, I'm sorry. Tapi kayak I knew about the meme, the SpongeBob meme about Nosferatu. I know that. Kayak aku tuh bener-bener sangat excited gitu loh sama film Nosferatu ini karena castingnya gila-gila, temanya pun tuh benar-benar wow guys, it's finally gothic horror. We got a gothic horror movie. Aku suka sekali. Kayak Nosferatu tuh menceritakan tentang sepasang suami istri yang harmonis lah gitu kan, pengantin baru. Suaminya tuh namanya Thomas. Dia ditugaskan untuk pergi menjual properti kepada seorang bangsawan, Count Orlok, yang tempat tinggalnya tuh sangat jauh dan jauh sekali. Cukup manja sih ya untuk seorang lord, tapi understandable karena siapa juga yang mau jalan berminggu-minggu demi ngurusin administrasi ketika kita sebagai bangsawan of course punya duit untuk bayar gitu kan. Ya jadi si Thomas ini terpaksa ninggalin si istrinya Ellen, kayak padahal mereka tuh kan pengantin baru ya, kayak oh kasian sih. Anyway, money first darling. Kayak sebelum pergi Ellen tuh sudah kayak ngasih tahu untuk nggak jalan gitu karena dia tuh mimpi dan merasa akan ada sesuatu yang buruk menimpa mereka gitu. Awal filmnya tuh absurd, beneran gak ngerti. Adegannya sih sebenarnya jelas ya, tapi kayak terpotong-potong, and that's kinda awkward ya nonton adegan cewek desah di menit awal film yang masih fresh dan di bioskop dan aku sendirian, kanan kiri cowok. Rupanya waktu itu lebih banyak cowok yang nonton pas itu gitu, pas Mami nonton. Kayak untungnya ya adegannya tuh cuma kayak sekitar 5-7 detik karena setelahnya tuh beep, nggak boleh spoiler. Terus ya aku juga suka sama scene-scene film yang ada musikalnya, asal nggak kebanyakan karena kan bukan musikal dong. Kayak di sini tuh musiknya tradisional, menyenangkan, dan scene ini ada pas Thomas datang ke penginapan yang penuh sama orang gypsy gitu. Entah ya mereka itu melakukan penyambutan atau emang mereka lagi senang-senang aja. Aku nggak terlalu merhatiin karena terlalu enjoy sama semuanya, kayak literally semuanya. Kalian harus lihat sendiri semua pemandangan di perjalanan Thomas. Oh my god, aku pengen apresiasi semuanya, itu bagus banget ya. Terus kalian lihat kayak betapa lovey-dovey-nya Thomas sama Ellen. Kayak manusia mana sih yang gak akan iri dengan dua entitas ini, dua couple ini. Kayak pur cinta, puisi, saling percaya. Dan sorry ya boys, kayak ini sebuah fakta bahwa hanya ada 1 dari 100 lelaki yang bisa menoleransi seorang cegil seperti Ellen, yang waktu itu dianggapnya sih halusinasi ya sama dokter. Pokoknya gitu-gitu dah, ada dah ceritanya. Pokoknya terus si Thomas ini pendengar yang baik, mau bersabar, menyayangi. Oh my god, that kind of love kayak itu sangat langka banget guys. Ini apa ya,
Setidaknya Thomas itu gentleman dengan keterbatasan ekonominya. Kayak Thomas adalah pembelajaran yang baik. Not everything about standard TikTok, my boy. Oke. Was death. But I'd never been so happy. Dari awal aku duduk dan nonton Nosferatu juga, aku tuh udah suka banget sama tone sinematografinya yang dingin dan gelapnya itu. Kayak ini tuh ya guys, ini tuh subgenre horor yang jarang ada. Kayak iya ini gothic horror, kayak salah satu tema yang aku suka karena selain gothic tuh ada banyak hal vintage, penulisan dialog yang serba cantik, metafora, kayak fashionnya juga di tahun 80-an itu. Oh my god, I love it. Terus ketika aku bilang tonnya gelap, itu beneran gelap banget BTW, karena ada beberapa scene yang sulit untuk melihat. Tetapi secara personal aku tuh justru suka, mungkin ya, untuk menekankan kesan misterius atau menyensor adegan yang seharusnya nggak dilihat. Aku nggak tahu, pokoknya begitulah. Terus dari semua ini sebenarnya ada satu keluhan. Mami terganggu banget dengan sound effect suara Con Orlok-nya. Kayak sorry banget, kayak what the hell was that? kayak mungkin supaya kedengeran lebih mengintimidasi dan menggema gitu ya di dalam kastil. Kayak I don't know, cuma aku tuh dengernya kayak dengkuran orang sekarat dan asma jadi satu. Lebih honest, daripada takut kayak mama jadi ikut sesak nafas gitu dengernya. Kayak I'm sorry, kayak that's not really the kind of ASMR I like to hear gitu. Cuma ya aku impresif juga sama aktingnya Orlok gitu kan. Apalagi setelah Mami tahu kalau aktornya itu adalah Bill Skarsgård. Dia tuh yang main badut IT guys, si Pennywise itu. Kayak di film ini dia tuh oh my god, dia jadi besar gitu ya. Anyway, jump scare-nya tuh tai banget guys. Kayak aku jantungan di timing yang selalu tiba-tiba, kayak nggak ada timingnya gitu loh, kayak random timing gitu loh jump scare-nya. Tapi kayak tiap abis sekaget itu tuh kayak aku pasti dibikin ketawa karena ada aja gitu adegan yang lucu, kayak nyimeng liontin gitu. Nggak tahu dah, bayangin sendiri aja. Tapi itu cuma bisa dilihat pas udah nonton ya. Nyimeng liontin tuh lucu banget anjir. Tapi asli beneran serem guys. Kayak jump scare-nya itu serem. Oh ya, sebelum itu ini sebuah peringatan juga kalau ini tuh film semi erotis gitu. Jadi hati-hati ya guys dengan sounds-nya. Kayak Lily Depp ini tuh sangat luar biasa. Dengan 1001 gaslighting yang ditumpahin ke dirinya, dia masih berpegang teguh dengan bucinnya sama Thomas. Acting sedih, marah, sampai kesurupannya tuh kayak bener-bener on point banget dari durasi awal sampai akhir. Kayak bener-bener wow banget. Sampai ada komen lucu tentang ini guys karena actingnya si Lily. Kayak ini yang ini di komen ini. Kalian harus nonton dulu sih biar ngerti konteksnya, tapi ini lucu banget. Dan kalian juga harus lihat sendiri gimana actingnya Lily tuh kayak oh my god, kayak ini acting terbaik yang pernah Mami tonton di tahun 2025 sejauh ini ya. Pokoknya amazing banget gitu. Kayak kesurupannya tuh lebih serem daripada The Exorcist Believer. Kayak I don't know man, kayak sayang sekali emang film itu eksis. Kayak nggak perlu gitu. Kalaupun dia nggak ada, kita tuh baru bisa ngadu Ellen sama bocah di film original Exorcist yang pernah menghantui dan membuat kalian trauma dari game ini. Anyway, ada nggak sih yang merasa atau aku doang kayak kalau kenok siapa ya namanya kenok gitu sih. Dia tuh sebagai servannya Orlok gitu. Dia tuh kayak kelihatan kayak Dobby di Harry Potter gitu guys. Kayak ada satu scene khusus yang lucu pas dia lari, kayak dia tuh berisik banget. So I do understand about this scene because I want to slap him too gitu. Kayak bacot nih, dia bacot banyak mau gitu.
There is a devil in this world and I have met him. Mami merasa kayak film ini tuh nanggung ya, tapi cukup lengkap dan rumit. Teorinya banyak, kayak bahkan ada karakter dokter atau scientist dan master occult, kayak semuanya jadi satu. Kayak aku suka gimana ada karakter pintar yang begitu jarang, kayak menggabungkan dua hal tersebut gitu ya guys. Dan ini tuh bukan di tema film, tapi di satu karakter. Wow, kayak aku hype banget pas lihat Profesor Van Frans, kayak lihat Profesor Von Franz, kayak jujur aku hype banget, kayak rasanya apa ya, satisfying gitu. Tapi sekali lagi ya, kayak udah selengkap itu pun masih terasa nanggung. Kayak ini film tuh durasinya lama banget, kayak 2 jam lebih, tapi masih ada yang ganjal gitu ya. Cuma bukan berarti aku nggak puas. Sebaliknya, kayak aku suka banget sama Nosferatu ini. Kayak sinematografinya mah jangan ditanya lagi ya guys. Kayak untuk Gothic tuh film ini tidak mengecewakan. Kayak aku merasa seperti nonton film periodic romance. Oh my god, itu salah satu genre yang aku minati juga. Kayak also kontras dari warna dingin dan hangat yang terjadi antara kondisi Thomas dan Ellen tuh mulus banget, kayak nggak terasa mengganggu walau gonta-ganti dadakan gitu loh. Kayak aku suka frame per frame film ini, kayak astaga, it was beautiful, really beautiful. Kayak aku suka banget gitu deh. Pokoknya aku suka banget. Aku bakal ngomong ini lagi, tapi aku suka semua elemen gotik, vintage, vampir, puisi, kayak semua estetik yang aku suka tuh ada di sini gitu. Dengan semua kekurangannya, bagiku film ini cukup perfect. Kayak film ini adalah gothic horror yang perfect. Maybe one day aku bisa pakai baju seperti Ellen dan Anna gitu ya, di debut Mami keberapa gitu ya. Siapa tahu kan. Terus film ini juga punya beberapa unsur gore dan disgusting di beberapa scene. Sebenarnya cukup nyam sih buat aku, soalnya nggak mengganggu keseluruhan film yang bikin genrenya berganti. Kayak the texture, the detail, kayak oh my god, that was perfect. Kayak aku kebanyakan ngomong perfect nggak sih? Terus di sini juga ada beberapa fetish yang disisipkan ya. Ketika aku bilang disgusting, it might sound disgusting to you ya, karena sampai ada necrophilia di sini kayak. But I don't mind that. I think that what makes it perfect. I love corpse, kayak that is beautiful. It's pure love, isn't it? Kayak you guys know me lah gitu. Terus again, I absolutely love these films. Gothic horror, classic settings, Victorian era fashion, European architecture, vampire legend, kayak so poetic, so expressive, so erotic. Lalu bisa aku ulang nggak? So poetic, so expressive, so erotic, and of course so lovely. Look at that lovebird. Oh my god. Kayak secara personal film ini tuh 5/5 di hati Mami. Kayak I just love everything about this movie. Kayak gimana ya, walaupun aku hampir ketinggalan hype di bioskop, untungnya enggak ya, untungnya masih kekejar nonton di layar besar kayak. Tapi reviewnya sih yang ketinggalan. Kayak aku baru bikin sekarang. Goblok emang. Kayak aku terlalu banyak yapping nggak sih? Semoga nggak ada spoilernya ya. Aku tuh sangat enjoy sama film ini guys. Kayak aku harap kalian juga enjoy gitu ya sama film ini. Dan kalau misalkan kalian sudah nonton, kalian boleh komen dan berikan pendapat kalian. Aku sangat excited untuk membacanya. Pokoknya itu aja untuk sekarang. See you on the next review. Bye bye.